Pamali orang Jawa meyakini, makan tebu pada malam hari akan mengakibatkan orang tua meninggal. Bubur. Lele. Apa? Wis krungu kabar tentang Pak Joko tonggo sebelah urung kowe? Pak Joko ki to, Pak Andi. Iya, heeh. Ning apa to? Pak Joko nembe wae meninggal. Innalillahi wa inna Innalillahi. Ning apa to, Pak kuwi? Iya, aku ra mudeng iki, aku ra nyangka yonan ki. Kematian dadak ngono kuwi. Umur lah, sapa sing ngerti, Pak? Iya bener. Ketoke lagi wingi aku udah tutut karo Pak Joko ya dilalek iki mati. Ning kabar-kabar iki yo, Le. Pak Joko iki mati mergo anake nglanggar pamali. Lho, pamali piye to, Pak, sing apa? Dadi kita tau krungu pamali aja mangan tebu wengi-wengi rung. Nak mangan tebu wengi-wengi, wong tuamu iso mati. Nah, Piye to? Yo iki kabar duka tapi kira masuk akal, Pak. iya, eneng pamali kuwi eneng tenan. Nyatane Pak Joko yo mati to. Kuwi ceritane ngene lho, sik. Dadi si Andi, anake wingi kuwi wengine ngombe es teh legi. Makane Pak Joko iki mati. Yo, kan sing diombe es teh, Pak. Iya, es teh. Tapi kan es teh eneng gulane to. Nah, gulane saka apa? Yo tebu Nah, ya. kuwi mati. Yo ki digaduk-gaduke wae lah. Ya emang ngono, emang kuwi bener yo, Nah. nyatane mati tenan kok. Yo iki jujur ae, Pak. Wingi aku yo nongkrong karo Andi. Terus. Aku yo melu ngombe es teh. Berarti kowe meh mateni aku berarti. Yo, lagi bukti ini. Bapak Ya, sehat, ora, Ibu sehat. Ya ora, kuwi berarti kowe nang niat mateni aku to. Ya ora apa-apa. Iki Ya, masuk ora, akal. ora, Ya, Mas. Pak, iki. Iya. Kowe dadi anak tak amah kurang ajar dadi gedhes Ya, kira-kira. ora. Sis. Bu, iki lho, Bu. Irfan iki lho, Bu, meh mateni aku, Bu. Bu. Weh, Bu murah nyauri mati ya. Kan mau ning pasar tembe wae. Oh, berarti materi ning pasar. Itu tadi bumpernya. Kembali lagi di podcast Piye Tau? Kok ngene? Ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, Sekarang sudah masuk ke episode ke berapa berarti? Ke kedua 2, betul sekali. 2 juta. Banyak sekali ya Mas ya. Sudah lama Anda tidak bergabung dengan saya. Saya ketidur di gua mungkin ya. Oh, Ashabul Kahfi. Asal kami. Tapi Anda anjing-anjing. Ya, kita ke berapa berarti? Kedua kan ya Mas ya? Kedua ini. Kedua, betul sekali. Jadi masih bersama saya ya, Balotelli. Wah. Dan saya Ade Namnum. Ya, masih di podcast Pieto kok ngene ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita gimana kalau kita adain baca-baca komen dulu? Baca komen mengingatkan episode pertama. Ya, betul sekali. Berbulan-bulan lalu. Ini ada pasti pujian sih. Ini ada dari Pasti pujian? Ya, pasti pujian. Pasti pujian. Pasti lucu. Lucu-lucu. Soalnya yang menghina langsung di-blok. Kita sniper. Iya. Kita culik. Ini yang pertama, beberapa aja ya. Yang pertama dari Nun Fatima. Oke. Dia bilang beberapa waktu belakangan, ini gara-gara mendengarkan episode kita itu. Beberapa waktu belakangan aku menyadari kalau diriku pun punya 2 jenis suara. Suara publik, sifatnya ceria dan cenderung cempreng, fungsinya untuk merangkul orang-orang. Jadi biar orang-orang merasa dekat dengan Sindon ini ya. Dan suara asli, lebih ngebas dan terkesan lebih serius. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol mendalam gitu. Lalu podcast kok ngene membahas dengan ringan dengan jok-jok receh ala-ala yang bikin aku batin
Jancuk cah. Nah, Sudah pasti lucu lah. dan menginspirasi. Gara-gara mendengarkan kita langsung, saya juga punya Aku punya kayak gini. suara-suara ini. Kita podcast kita tuh udah sekelas hitam putih. Kita menginspirasi. Menginspirasi. Ya, mantap lah kita. Baru episode pertama sudah menginspirasi. Bagaimana selanjutnya? Pasti. Selanjutnya dari Nopikacan 03. Ya. Oke, langsung kita baca. Jangan mendengarkan pakai headset, dikira gila ntar ngakak-ngakak sendiri. Pokoknya jangan. Waduh. Menyarankan jangan pakai headset. Pakai. Biar nggak dikira gila. Ya betul. Kan. Ya sudah, Anda silahkan ke masjid dari speaker style di toa masjid biar ngakak sekampung. Betul sekali. Jadi siar kan. Betul sekali. Wah, bagus sekali. Infonya ini masukan ya, bagus sekali, benar. Bagus. Silakan. Selanjutnya dari siapa, Wan? Ini ada di YouTube. Tadi kan pendengar-pendengar Spotify yang dibikin story, ini ada di YouTube ada beberapa komen, salah satunya dari Almanur. Wah, seru sekali. Aku terkesima. Ya, sangat natural. Sangat natural dan pasti menulisnya juga seperti Yes, seru sekali. Wah, tidak mungkin datar, nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti juga sangat seru saat menulisnya juga. Natural sekali kamu ya. Itu dari komen YouTube. Kita komen IG lagi. Kembali ke IG. Aku yang lagi sedih bisa jadi ceria loh. Ini dari Anissa ya, Anisaan ya. Dia komen, aku yang lagi sedih bisa jadi ceria loh. Aku ngakak dengerin kalian yang bahasanya campur-campur, apalagi soleh. Aduh. Pasti saya membuat ngakak. Ngakak kocak, bikin ngakak kocak, kacak. Tapi soal masalah bahasa campur-campur, soalnya kemarin kita pas waktu rekaman kita emang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa setengah-setengah gitu. Yeah. Toh kita juga aslinya juga orang Jawa gitu. Nah, kamu mana Jawanya? Kalau saya dari Kebumen, Jawa Kebumen. Tengah. Ngapak-ngapak berarti. Ya, ngapak terkenal. Orang ngapak, orang kepenak. Tapi nak pone ngapak kan terlihat lucu itu ya. Nak nativity ini ngapak, bahasa ngapak kan itu ya. Nak wong sing ngapak terlihat aneh, remeh. Terus baru terlihat jelek kan nak wong sing ngapak ngono. Mungkin gara-gara kebanyakan NNTV seringnya jadi pelawak. Iya, jadi bahan bercandaan bahasa ngapak. Padahal ya harusnya nggak seperti itu kan. Seperti sama wae. Nek kowe saka Solo. Terkenal dengan Mbah Gesang. Aslinya bukan Mbak lebih terkenalnya lagu Bengawan Solo. Ya, lagu Bengawan. Tapi aku idolaku Mbah Gesang. Oh. Mbah Gesang banget. Mbah Gesang banget. Omah. Neng aku enek Mbah Gesang. Fotone. Iya, masa wong kan raya. Berarti lagu favorit apa selain Bengawan Solo? Apa cuma Bengawan Solo yang favorit? Nek akeh lah. Akeh banget. Tapi paling favorit emang iya, Bengawan karena Solo. Kayaknya memorable ya buat orang-orang di luar Solo pun paling eling Bengawan Solo. Eling banget. Coba kita nyanyikan siji loro ji rolu pat Bengawan Solo tumpak tung tang tung tak tung riwayatmu kini sedari dulu jadi tidak jadi. Kenapa tidak jadi dong? Lagunya tidak seperti itu, bro. Ning Kebumen ngono aku. Terus mulai eneng perubahan. Bajakan gitu. Aku bajakan sih. Nah, karena nak misalkan podcasting episode ini kita karena kowe padha-padha Jawa iki ya. Jawa Tengah ya, Dek kan. Penak dhewe tema podcast kita ngomongin tentang budaya orang Samarinda. Dari Uzbekistan. Ora, Bosnia. Orang
Apa? Jawa tetap Tetap Jawa. Tapi bersama Drogba. Tadi kan masih disebut kayak salah satu mungkin udah budaya karena kita sama-sama orang Jawa, jadi Punya kepercayaan. bukan maksudnya sing dibahas adalah sesuatu sing bisa kita lihat udah stereotip. Nah stereotip kan mesti yang membahas mungkin orang-orang dari Orang luar. luar Jawa. Tapi karena kita orang Jawa ya, Apa yang dirasakan? ya yang dirasakan. Misalkan mau kayak pamali. Ya. Gue pernah ngerasain berarti. Pernah. Beda. Ya nek sing umum. Aku sih pamali opo biar jelaskan dulu. Kayak pamali, sebuah larangan ya katanya. ya sebuah larangan sing- Peringatan jangan melakukan seperti ini, nanti akan mendapatkan akibat seperti ini kalau melakukan. ora ilok nek. Ora Nek tempatku namanya ora ilok. Ora ilok. Ora ilok. Iya benar-benar. Nek Contohnya apa? nek sing paling sering yang sebagai anak-anak men ya kayak ki makme dientekke nek ora nasine nangis. Karena aku rada peliharaan ya nek peliharaan biasanya nek orang kok ayamnya mati. Iya. Tapi aneh ya, sayangnya peringatan-peringatan seperti itu kadang tidak logis. Kadang tidak logis dan enek sing logis. Enek sih logis. Enek sing logis. Kayak misalkan sing apa dilarang Apa? memotong kuku di waktu malam, nek orang kok mati. Nah logis loh, Cok. Ya nek saiki memang ora logis, tapi nek ketika pamali itu dicetuskan kudunya logis sih. Oh, melihat konteks waktu Zaman itu. dulu nemben kan mesti orangnya penerangan. Oh iya betul. Paling orang listrik, paling lampu. Oh jadi malam gelap mungkin, kurang penerangan terus. Dan pemotong kuku ini kan tidak seperti sekarang. Nemben mungkin kayak nganggo pisau, pisaunya kan bisa berkarat, nek berkarat kena jari kan infeksi. Mati. Ya lorose. Terus Ya mati. iso mati. Bisa mati. Tapi ya nak misalkan dipikir logis, nak lihat konteksnya juga bisa. Misalkan aneh mulai sing ngono kuwi logis nak pone ngono. Pernah ra krungu pamali jangan bermain payung di malam hari di rumah, di dalam rumah. Katanya akan membawa sial. Dan sebenarnya ngopo main payung. Aku ora ngerti, Bro. Tapi eneng Bro pamali ngono sumpah. Maksudnya nek Nah misalkan potong kuku mau kayak mending ke awane kerja. iya mungkin omahe bocor jadi eneng nganggo payung jadi ya aku kurang ngerti bro tapi eneng bro ngono kuwi bro Ya ngerti aku bocor kan nek bocor biasanya nggak ember ditadai. iya mungkin biyen hiburane wong biyen nonton payung nonton payung mungkin ya sapa ngerti kan konteksnya biyen ngono Ya yes. ya mungkin sapa ngerti bro sapa ngerti tapi nak jarene iya masuk akal karena ya kuwi mau kurang penerangan terus bagian payung ujung-ujungnya cukup tajam takutnya nak nyolok mata apa kena mata kenapa nanti takutnya kan gitu sial bahasanya kan iya itu logis meskipun juga banyak yang nggak logis ya yang tidak logis nasi menangis kira logis terus kayak jangan makan tebu malam hari nanti kalau makan tebu orang tua bisa mati apa hubungannya saya makan tebu aku saya mati wong tua kecuali nak mangan tebune pas tsunami. Ya. Ya untune mati kelelep. Sapa wae nek tsunami mati. Iyalah mestilah. Ya ora mesti sih, maksudnya banyak kemungkinan untuk mati. Ya emang pamali cukup ya emang banyak masih kita masih oke yang percaya seperti itu nang Jawa ya. Kayak terutama ben kayak orang tua kepada anak-anak loh ben kayak nasi dihabiskan kan iya benar menghargai makanan paling iya benar maksudnya sebenarnya baik cuma cara penyampaiannya cukup buruk dan bahkan tapi eneng sih tetap percaya seperti itu eneng sih sebenarnya eneng kaya soalnya ini orang Jawa itu kliniknya percaya tahayulnya cukup tinggi bahkan di Jawa kuwi nek budaya Jawa punya wong Jawa punya kamus primbon apa sih kayak apa ya primbon apa ya apa ramalan primbon apa ya kurang iya dan tapi menurutku ya primbon kuwi cukup banyak yang mempercayai loh dan menurutku cukup unik karena ya ning Jawa kuwi punya kalender dhewe jadi selain menggunakan kalender Masehi atau Hijriah kalender Jawa juga ada namanya kalender Saka terus nah, setiap tanggalnya ada nama pasarannya misalkan Legi, Wage, Kliwon dan
ning primbon ki misalkan kowe lahir tanggal sepiro, misalkan hari Sabtu Legi apa Sabtu Wage, kowe eneng ning primbon ada ramalannya akan seperti ini, jodohnya bagusnya seperti ini, orangnya akan seperti ini. Ada banyak yang masih percaya. Meramal nasib karo meramal orang iki kaya Karakternya, Oh, nah meramal nasib apa kali kalau jodohnya akan apa rezekinya lancar biasanya ngono kuwi sih. iya, aku sih sempet sih nih di wong tuaku kayak biyen lahirnya dina Selasa pasarane Wage. Mungkin Selasa Wage berarti. Cuma aku ora tau maca-maca primbon sih soalnya menurutku orang masuk akal sih sebenarnya menurutku. Terutama nih untuk membaca, misal untuk pengen membaca karakter seseorang ya aku mending kayak tes psikologi kan sebenarnya beredar banyak di internet. Iya benar. Aku juga pernah sih intinya saat kau akan tes hasilnya akan menunjukkan kau punya karakter apa. Aku tahu sih ngono kuwi. Ya nek sing kuwi aku tahu, nek kowe pernah kuwi karo primbon tahu mbak. Primbon tahu dan iya cocok gue sih. Nak sing karakter aku pernah nganggone website iki lho. Apa ya namanya website? 16personalities.com. Oh iya. Once enek berapa banyak tes terus aku nyoba dan aku mendapatkan jadi kepribadian penghibur. Nah, intinya ngene, nah penghibur kuwi intinya jadi mudah terbawa dalam kegembiraan suasana. Nah, terus untuk tipe ini jadi selalu ingin membuat orang-orang di sekitarnya ikut merasa kegembiraan, selalu ingin membuat mereka merasa semangat. Bahkan katanya tidak ada tipe kepribadian lain yang melakukan dengan gaya yang sangat menarik selain tipe ini untuk membuat teman-temannya bergembira. Ya kayak nek kelas misalkan kayak badut kelas ya yang suka ngebanyol dan aku merasa aku sih cukup iya. Nah, kowe tau ora apa? Nah, aku pernah podo sih website gue. Oh, website podo. Podo nek aku iki kepribadian arsitek. Apa yang arsitek iki? Kuwi nek kowe iki kan nek menune to ning website. Iya, Kowe klik tipe kepribadian kuwi arsitek ndur dhewe. Oh, top of kepribadiannya. Nah, iki kayak menengok saya tak jelaske kok rasa akeh ngomong. Iya, bener. Tak jelaske ning aku sing arsitek. Siap. Karena kepribadian yang paling tinggi dan sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling jarang dan paling mampu secara strategis. Arsitek sangat paham hal ini. Sangat tinggi, spesial. Paham emang aku. Arsitek hanya berjumlah 2% dari populasi manusia. 2%? 2% dari populasi dunia? Iya, manusia. Misalkan nah, populasi dunia kira-kira ada 7 miliar. Jadi 2%-nya bro, arsitek langsung iso 1, 2, 3 140 juta. Wah, pinter banget. Nah, 7 miliar banding 140 juta. Kayak dia kan seangkatan ki. Neng kampus. Angkatan dia nih 150-an lah. Ya 150-an. 2%-nya berarti 2,5. 2 orang dan setengahnya dari jackpot. Orang kan dan gue ora mesti ta sebenarnya. Ora mesti 2% iso wae dan genah aku gur satu-satunya. Iya. Genah paling pinter. Kita sene sombong ya jatuh ya, sombong bro. Ya, siap. Arsitek adalah orang yang imajinatif tetapi tegas, ambisius tetapi menjaga privasi, sangat ingin tahu tetapi mereka tidak membuang-buang energi mereka. Teman membuang-buang energi. Ya, tapi belum tentu orang-orang terhibur. Iya, betul juga. Nek arsitek genah ngerti, pasti terhibur dengan cara seperti ini. Sangat. Ya, bisa jadi. Ya, arsitek memancarkan percaya diri dan aura misteri dan observasi yang berwawasan, ide asli dan logika yang hebat memungkinkan mereka mendorong perubahan. Anjing ya, iya benar. Terus arsitek sangat brilian dan yakin terhadap hasanah ilmu pengetahuan yang mereka pahami. Tetapi sayangnya kontrak sosial bukan termasuk salah satunya.
bohong untuk kebaikan dan obrolan kecil cukup sulit. Jadi aku ya pahit harus jujur. Walaupun gue pahit, penting untuk kejujuran, untuk meningkatkan kemaslahatan. Tidak Karena harus jujur, harus jujur. Bohong kan pada menutupi kebenaran. Sangat mulia ya Pak ya. Sangat mulia. Kepribadiannya sangat mulia ya Pak Sangat ya. mulia, ya. Tercermin sekali dari Anda ya Pak ya. Sangat tercermin. Anjir. Tapi nak kowe sing primbon tau nyoba ora? Aku orang tahu sih nek primbon. Tapi coba kowe coba buka sing Selasa Wage karena ya aku pernah Ya tapi mungkin menengah sih sebagai tipe arsitek aku ya punya rasa ingin tahu yang tinggi itu. iya. Jadi tidak perlu saya suruh harusnya ya. Tidak perlu disuruh. Pasti langsung kamu cari sendiri ya. Langsung saya cari sendiri, kan. Enggak kan maksudnya cuma ini bukan menghalangi inisiatif Anda, cuma ngasih tahu aja gitu loh Pak maksudnya saya itu. Ya. Jadi soalnya gini, saya mau bagi pengalaman, saya cari di Primbon, di pasaran saya satu lagi itu cocok dengan saya gitu loh. Kalau tipe Ya, dan yang penghibur itu cocok, salah satunya gini, bilangnya kayak gini. Intinya gini, salah satu sifat pada orang yang lahir pada Sabtu Manis atau Sabtu Legi ini, pemikirannya sulit untuk ditebak. Terus orangnya itu suka selalu ceria. Selalu ceria, dia pandai memilih kawan, terus pandai bergaul. Ya, maksudnya nak penghibur ya mesti kan selalu ceria, mudah gerapiak bahasanya, mudah bergaul. Terus juga dia omongannya manis, suka berbicara manis. Jadi dia tipe orang yang suka berbicara. Ya kayak gitu, dan menurutku cocok-cocok wae. Walaupun orang penting ya berbicaranya. Iya tapi bisa, sing penting ya iso. Tapi kebanyakan orang penting. Ya mungkin orang kebanyakan sih. Sebagian besar. Sama padha wae anjing. Beda no. Apa no? Ya pokoknya aku ngomong beda. Iya benar. Iya, siap bos. Wis dong, aku lagi lewatnya WP Primbonku gitu ya. Wis tak golek yang primbonku. Primbonmu, sorry. Ya primbonmu.com. Selasa Wage. Iki nemu. Iya. Weton Selasa Wage menurut Primbon Jawa ini rada unik. Urung apa-apa wis. Langsung unik. Tidak Berarti tidak mungkin ditemukan ke orang lain harusnya ya. mungkin. Susah gitu. Cocok berarti. 2%. 2%. Aduh, urung apa-apa iki lah. Orang yang lahir menengok sih. Iya anjing. Orang yang lahir pada hari Selasa Wage memiliki nilai 7. Nah, orang yang lahir pada hari Selasa Wage itu memiliki sifat lakuning bumi dan juga mantri sinaroja. Jenenge wae rasanya Sangat bumi sinaroja. Kayak bumi bersinar gara-gara aku. Kayak buku ya sinar dunia ya. Kayak sidu sinar dunia membuat orang pintar belajar. Iya benar. Pintar. Filosofisnya mantap. Enak. Lakuning bumi berarti memiliki sifat yang mau mengalah, termasuk orang yang sabar. Iya. Dan juga melindungi orang yang ada di sekitarnya. Bagus sekali Pak ya. Nek kowe mau apa? Kowe Suka ceria, selalu ceria, terus loyal, terus mudah bergaul. Jadi cocok cocok sebagai pemimpin katanya. Karena pribadi yang cocok sebagai pemimpin karena dia mau mengorbankan dirinya untuk kawan-kawannya merasa senang, salah satunya seperti itu. Pemimpin masa bisa berkorban ben angkane senang. Tapi pemimpin apa ngono kuwi? Ya pemimpin kan demi kebaikan, orang senang saya apa-apa untuk nanti pasti senang. Ya betul. Arsitek dan orang yang lahir pada Selasa Wage cocok. Iya bisa Pak. Karena bisa. Sabar dan juga melindungi orang yang ada di sekitarnya, melindungi dari godaan setan yang terkutuk, ilusi kesenangan. Padahal orang senang. Iya benar. Sedangkan mantri sinaroja itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal yang diperintahkan dengan baik. Amanah. Amanah. Seperti sifat Nabi ya berarti ya. Seperti sifat Nabi. Wong pintar, fatona. Nah pesan Nabi kan fatona, pintar, amanah, terus tabligh, jujur. Sidik mana sih jujur? Sidik, jujur, tabligh. Kayak kena. Sorry bos, sorry.
Maafkan aku ya, Sok Sidik tahu jujur. nih Iya, anakku. iya, maaf. Jujur tak mau Sidik jujur. kan tidak bohong mau arsitek. Iya, Selasa Wage juga ngono. Iki ene. Orang yang lahir pada hari Selasa Wage juga dikenal tidak cukup cerdas. Memiliki hati yang kaku. Dan juga gelap pikiran. Ya teman-teman dimohon tidak percaya primbon karena itu syirik. Syirik itu dosa. Mari kita mengikuti Nabi dengan cara menggarap tes kepribadian saja. Karena itu lebih masuk akal. Orang bro, tapi nak pribon kan emang sing nyusut kan orang-orang zaman dulu orang-orang Jawa zaman dulu mesti ya enek pertimbangannya, bro. Ya maksudnya cukup ya iso wae lah, orang harus tidak ditolak mentah-mentah juga. Tapi kan leluhur kena wujud tipe kepribadian arsitek. Iya, bisa jadi. Iya, tapi ya Orang masuk akal tetap menurutku. ya maksudnya kan kita orang sama-sama orang Jawa, harusnya kan yuk percaya Ya lah. orang Makanya masuk ya akal orang- nang primbon. Soalnya kan masa wong lahir tiba-tiba wis ngerti kowe ngene iki apane ke karakteristiknya terus pekerjaanmu ngene iki. Iya sih, cuma ya tapi primbonnya nyatanya aku cocok. Ya wis aku mending dadi wong Samarinda. Tak pindah ke sebuah. Iya, tapi selain masalah apa ya, primbon ya. Primbon yang tidak dapat dipercaya. Iya, ya. Harus ada keterangan tambahan. Iya, harus Keterangan ada penting, keterangan penting. primbon yang tidak bisa Yang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ya, selain primbon, percaya primbon, orang Jawa juga percaya masalah gaib. Tahayul, klinik-klinik, Ya. bahkan apa ya, maksudnya hal sing kaya santet, terus susu, pemikat, ajian-ajian untuk jalan goyang, semar Semar meser, meser. dan sebagainya itu identik banget di Jawa sebenarnya. Dan daerah-daerah lain tidak seterkenal Jawa ya untuk Iya, meskipun ada sebenarnya, meskipun ada seperti itu sebenarnya. Cuma emang Jawa paling terkenal gitu. Maksudnya cukup menonjol daripada yang lain, meskipun yang lain juga ada harusnya. Tapi misalkan sing aku jelas tidak pernah krungu ya, sing daerah-daerah timur kayak Papua kayak orang pernah kayak tuyul yang Jawa kayak kan sering mendengar Oh, nama tuyul, Nama oh tuyul. nama hantu berarti. dan iya banyak kayak yang berita apa udah berita resmi kayak neng medsos iki kemalingan gara-gara tuyul iki Dan itu di Papua. Jawa. Ya dan mesti di Jawa. Jarang nak boleh di Papua. Papua ngono kira. Sebenarnya anu loh leh, selain enggak mau bilang di luar Jawa juga ada setan-setan identik seperti nak neng Bali Lea. Terus nah, misalkan di luar sing kayak kuyang, iya khas emang meskipun enggak setenar kayak kuntilanak apa wewe gombel, sundel bolong sing Jawa. Mungkin Papua eneng cuma mungkin enggak tahu sih. Berarti ya neng Papua arti mah nek tuyul. Engko tuyulnya busung lapar kan. Soalnya neng Papua. Soalnya Papua. Neng Papua, iya benar ya. Banyak gizi buruk Gizi buruk karena pembangunan tidak tidak merata. merata. Heeh. Soalnya ning kono ora iso meh dicuri apa. Ini. Tuyul ora ning sik. Ora. Kono meh mencuri apa? Soalnya sudah dicuri pemerintah. Wah. Nek kono juga tidak butuh santet. Ora butuh santet. Soalnya orang-orang sudah mati karena tentawa. Di ya oleh tentawa wow. Ya apa? Ada ngerti sama. Santet main internet. Tiba-tiba mati kan? Heeh, hilang mati ya. Hilang. Tidak perlu santet. Tidak perlu santet. Tidak perlu santet. Ya benar. Dan apa ya? Hal-hal mistis emang harus apa ya? Terkenalnya emang di Jawa, bahkan yang sampai nak misalkan diangkat ke film biasanya juga latar lokasinya mesti di Jawa. Kayak sing film-film terkenal misalkan kayak Kuntilanak, terus Pengabdi Setan, terus sing wingi tanah perempuan tanah jahanam, terus eneng Ratu Ilmu Matematika. Ya sayang eneng bro ditayang ning Ruang Guru. Karena Iqbal. Karena Iqbal Ramadan ya kayak mereka mengangkat mesti neng kuwi lho. Jadi latarnya kondisinya mesti di Jawa, Nah misal apa perempuan tanah jahanam neng Banyuwangi. Banyuwangi. Neng Nek apa pengabdi setan kan iki? Bandung ya saya. Oh, baik tetap Latar
di Jawa pasti di Jawa. Jarang nak di latar latar lokasinya. Maksudnya latar cerita lokasi cerita pun juga jarang nak di luar Jawa, jarang banget. Iya sih memang. Aku sih rasa seneng film horor, cuma ngerti apa nih hype yang ngono gitu. Kayak ben konco-koncoku tukang iki kowe setel iki lagu iki nggo memanggil kuntilanak lagunya. Eneng aku tahu nonton film Danur, kuwi eneng lagune tentang sing Abi boneka Abdi. Kuwi juga saka Sunda. Lagu tembang saka Sunda. Boneka Abdi dan yang paling ceritanya kuwi lagune iso memanggil hantu ngono kuwi lho. Nek sing kanca-kancaku kuwi Lingsir Wengi. Oh iya, Lingsir Wengi bener apa ya? Manggil kuntilanak ya. Lingsir Wengi. Nah, iya bener. Ya emang APE katanya hal-hal seperti itu di Jawa ya kena ditemukan. Jarang aku tanya krungu tembang-tembang sekolah luar sing apa ya? Untuk memanggil setan. Tembang ya, bukan mantra ya. Nak mantra ya mungkin eneng, tapi nak lagu kita jarang. Ya lagi-lagi kayak ya timur aku ora ngerti kan. Aneh. Neng opo tidak diangkat sebagai latar. Iya benar. Mungkin enek ora setenar Jawa ya. Atau mungkin aneh wae ya, misalkan nak uji nyali ning Jawa kan ya mlebu ruang kosong terus mana pembahasan masuk, ya kita panggilkan hantu-hantu di sini. Kita setelkan lagu Lingsir Wengi. Langsung mencekam kan. Langsung mencekam. Warna kontengan Jawa, sepi langsung mungkin banyak yang datang. Merinding benar. Nah, misalkan yang luar Jawa, yang timur, ya pemirsa kita sudah berada di ruangan yang kosong, mistis ini berhantu. Mari kita setel lagu Ambar-ambar pisang. Ambar-ambar pisang. Suwun wes ngerungokake, Cuk.